Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwang Alfianto Akbar SPOM MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nela Suci Junianti, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widyagama. Untuk mempresentasikan proposal penelitian yang salah satu tugas metode penelitian kuantitatif. Adapun judul penelitian yang saya ajukan yaitu hubungan tingkat stres, aktivitas fisik, kebiasaan sarapan, pola makan pedas, dan konsumsi obat anti nyeri dengan gastritis pada pasien di Puskesmas Lempake, Kota Samarinda. Penelitian ini disusun dengan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor gaya hidup dan psikologi yang dapat mempengaruhi munculnya gastritis atau peradangan lambung. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi tenaga kesehatan di puskesmas dalam memberikan edukasi dan upaya pencegahan gastritis kepada masyarakat. Izinkan saya memaparkan isi dari proposal ini, dimulai dari yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima kerangka teori, keenam kerangka konsep, dan ketujuh hipotesis, dan 8 definisi operasional. Latar belakang, gastritis merupakan salah satu masalah kesehatan global yang cukup sering dijumpai di berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa gastritis termasuk dalam kelompok penyakit pencernaan yang berprevalensi cukup tinggi, dengan angka kejadian sekitar 1,8 sampai 2,1 juta kasus baru per tahun di dunia. Gastritis terjadi akibat peradangan pada mukosa lambung yang dapat menimbulkan gejala nyeri ulu hati, mual, muntah, hingga komplikasi seperti ulkus peptikum. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup penderita, tetapi juga meningkatkan beban biaya kesehatan secara global. Menurut data global, burden of disease, gastritis dan penyakit gastroduodenal lain menyumbang sekitar 3,5% dari total beban penyakit gastrointestinal di dunia. Penyakit ini banyak terjadi pada kelompok usia produktif 20-50 tahun, sehingga berdampak pada produktivitas kerja, kinerja akademik, dan kualitas hidup sehari-hari. Faktor psikogastritis sangat beragam, mulai dari gaya hidup tidak sehat, pola makan buruk, stres, hingga penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Gambaran ini menunjukkan bahwa gastritis bukan hanya masalah medis, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Jadi, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan tingkat stres, aktivitas fisik, kebiasaan sarapan, pola makan pedas, dan konsumsi obat anti nyeri dengan kejadian gastritis pada pasien di Puskesmas Lempake, Kota Samarinda. Dan untuk tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor gaya hidup seperti tingkat stres, aktivitas fisik, kebiasaan sarapan, pola makan pedas, dan konsumsi obat anti nyeri, serta menganalisis hubungannya dengan kejadian gastritis pada pasien di puskesmas. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu epidemiologi khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat terkait faktor risiko perilaku terhadap kejadian gastritis. Kedua, menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis dengan variabel yang lebih luas. Dan adapun manfaat praktisnya yaitu bagi Puskesmas Lempake sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam penyusunan program promotif dan preventif terkait pencegahan gastritis, menjadi landasan dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya menjaga pola makan, aktivitas fisik, serta membatasi penggunaan obat anti nyeri. Dan adapun manfaatnya bagi masyarakat yaitu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan gastritis. Keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat dalam mencegah gastritis. Adapun manfaatnya bagi peneliti yaitu
Yang pertama menjadi pengalaman dan pembelajaran dalam melakukan penelitian epidemiologi kuantitatif. Kedua, menjadi dasar dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif. Baik, kerangka teori. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah menggunakan model determinan kesehatan Bloom. Menurut Hendrik L. Bloom, derajat kesehatan seseorang maupun masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor utama yang saling berhubungan dengan berinteraksi, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Keempat faktor ini memiliki peran yang berbeda-beda, namun faktor perilaku seringkali menjadi determinan paling besar dalam mempengaruhi status kesehatan, termasuk kejadian gastritis. Di sini ada 5 variabel tidak terikat, yaitu yang pertama variabel tingkat stres, kedua aktivitas fisik, ketiga kebiasaan sarapan, keempat pola makan pedas, kelima konsumsi obat anti nyeri, dan ada satu variabel terikat yaitu gastritis. Sisi kuesionernya, yang pertama variabel tingkat stres dengan indikator 1 emosi, 2 fisiologis, 3 perilaku, 4 kognitif. Jumlah pertanyaan ada 10 butir soal dengan skala 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Kedua ada variabel aktivitas fisik yang berindikator pertama 1 frekuensi aktivitas, 2 durasi, ketiga jenis aktivitas dengan jumlah soal 10 butir dengan skala 1 sangat tidak setuju dan sampai 5 sangat setuju. Terus ada variabel kebiasaan makan. Yang pertama indikatornya frekuensi makan, kedua waktu makan, ketiga jenis makanan, dan dengan jumlah soal 10 butir. Dan dengan skala 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Keempat ada pola makan pedas dengan indikator pertama yaitu frekuensi konsumsi makanan pedas, kedua jenis makanan pedas, ketiga dampak setelah makan pedas. Dengan jumlah soal 10 butir dan skala 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Kelima ada variabel konsumsi obat anti nyeri dengan indikator yang pertama 1 frekuensi penggunaan, 2 jenis obat, 3 lama penggunaannya dengan jumlah 10 butir soal dan dengan skala 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Definisi operasional yaitu di sini variabel tingkat stres dengan definisi artian kondisi psikologi seseorang yang ditandai dengan adanya ketekanan emosional, kecemasan atau beban pikiran yang dapat mempengaruhi keseimbangan fisik dan mental. Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner. Dengan cara ukur responden mengisi 10 pertanyaan dengan skala 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Kedua ada variabel aktivitas fisik di mana definisinya setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi baik dilakukan di tempat kerja, rumah maupun aktivitas rekreasi. Alat ukurnya dengan kuesioner. Cara ukurnya responden mengisi 10 pertanyaan dengan skala 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Kedua, ada variabel kebiasaan sarapan didefinisikan sebagai perilaku seseorang dalam mengkonsumsi makanan di pagi hari dari pukul 6 sampai 9 secara teratur sebelum melakukan aktivitas utamanya. Alat ukurnya menggunakan kuesioner dan cara ukurnya responden mengisi 10 pertanyaan dari skala 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Terus ada variabel pola makan pedas didefinisikan sebagai frekuensi dan jumlah konsumsi makanan yang mengandung cabai, sambal atau bumbu pedas dalam 1 minggu. Alat ukurnya menggunakan kuesioner dengan cara responden mengisi 10 pertanyaan dengan skala 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan dan memerlukan masukan untuk penyempurnaan ke depannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen penguji.
serta Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bapak Sulung Alfianto Akbar Eskom MMSI, serta rekan-rekan semua, agar penelitian ini dapat berkembang menjadi karya ilmiah yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.